Daniel Widayanti, NIM 1907026033. Di sini saya akan menjelaskan terkait dislipidemia. Dislipidemia terdiri dari 3 suku kata, yaitu dis yang artinya gangguan, lipid yang artinya lemak, dan emia yang artinya darah. Sehingga dislipidemia dapat diartikan dengan kondisi kadar lemak dalam darah yang mengalami gangguan atau tidak normal. Kadar lemak dalam darah terdiri dari trigliserida, kolesterol, LDL atau yang disebut kolesterol jahat, dan HDL atau disebut kolesterol baik. Dislipidemia itu ditandai oleh nilai laboratorium, yaitu nilai trigliserida yang tinggi, nilai kolesterol yang tinggi, nilai LDL yang tinggi, dan nilai HDL yang rendah. Lalu ada gejala dislipidemia, yaitu yang pertama ada pusing, yang kedua nyeri kepala hingga ke leher dan pundak, yang ketiga ada rasa kesemutan pada ujung jari tangan dan kaki, yang keempat ada keringat dingin, yang kelima ada mual dan muntah, yang keenam ada nyeri pada kaki, yang ketujuh ada nyeri dada, dan yang kedelapan ada mudah lelah. Lalu, apa sih penyebab dislipidemia? Kejadian dislipidemia disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat yang bisa tercermin dari pola makan dan pola aktivitas. Pola makan yang dapat meningkatkan dislipidemia adalah pola konsumsi tinggi lemak, terutama lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh banyak terdapat pada jeroan, fast food, daging berlemak, dan cemilan pada kemasan. Sedangkan lemak trans banyak terdapat pada produk bakteri, yaitu seperti roti, donat, kue, dan produk yang digoreng dengan metode deep frying seperti ayam goreng ataupun kentang goreng. Lalu pola aktivitas seperti kebiasaan tidak banyak bergerak juga dapat meningkatkan resiko dislipidemia. Contohnya seperti banyak duduk, selalu menggunakan lift daripada tangga, dan tidak pernah berolahraga. Lalu juga ada penyebabnya genetik dan penyakit lain. Faktor genetik yaitu diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Lalu terjadi juga pada kondisi penyakit lain seperti diabetes mellitus, sindrom metabolik, dan obesitas sentral. Lalu ada faktor resiko dislipidemia. Beberapa faktor yang diketahui terhadap meningkatnya dislipidemia pada seseorang diantaranya yaitu obesitas, kurangnya aktivitas fisik, penggunaan alkohol, merokok, diabetes, diet tinggi lemak, penyakit ginjal dan liver kronis, usia tua, perempuan. Diketahui bahwa perempuan memiliki kadar LDL yang lebih tinggi setelah masa menopause. Lalu ada diagnosis dislipidemia. Kondisi dislipidemia dapat diketahui dengan pengukuran kadar lemak dalam darah melalui tes laboratorium. Dikatakan dislipidemia jika terdapat salah satu dari keadaan berikut. Yang pertama yaitu kolesterol tinggi atau lebih dari 240 mg per desiliter. Yang kedua ada LDL tinggi atau lebih dari 160 mg per desiliter. Yang ketiga ada HDL rendah atau kurang dari 40 mg per desiliter. Dan yang keempat ada trigliserida tinggi atau lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, lalu bagaimana sih pencegahan dislipidemia? Cara menjaga kesehatan agar tidak mengalami dislipidemia yaitu dengan memperbaiki aktivitas fisik dan pola makan. Aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan adalah dengan berolahraga dengan minimal 30 menit sehari dan dilakukan setiap hari. Bisa melakukan olahraga seperti berjalan santai, sit up, push up, berenang, bersepeda, dan berlari. Atau jika tidak sempat berolahraga, usahakan tetap aktif bergerak seperti membersihkan rumah, tidak terlalu lama duduk, berkebun, dan memperbanyak jalan kaki. Lalu ada pola makan yang baik itu, pola makan yang dianjurkan dan tidak itu seperti apa sih? Selain aktivitas fisik, pola makan yang sehat juga harus diperhatikan seperti yang pertama, konsumsi makanan rendah lemak dan tinggi serat. Yang kedua, batasi makanan tinggi kolesterol, yaitu kurang dari 300 mg per hari. Makanan tinggi kolesterol seperti kuning telur, jeroan, otak, kulit ayam, dan daging kambing
penting harus dibatasi asupannya. Lalu ada konsumsi sayuran 3-4 porsi dan buah 2-3 porsi setiap hari. Lalu membatasi konsumsi minyak 5 sendok makan per hari, gula 4 sendok makan per hari, dan garam 1 sendok makan per hari. Lalu ada menggantikan teknik goreng dengan rebus, kukus, atau panggang. Hal ini disebabkan karena penggorengan itu dapat meningkatkan kadar lemak jenuh dan lemak trans dalam makanan. Lalu yang terakhir, meminum 8 gelas air putih per hari. Lalu di sini disarankan jenis diet dislipidemia, yaitu diet dislipidemia 1 dan diet dislipidemia 2. Diet dislipidemia 1 itu mengandung kolesterol dan lemak jenuh tinggi dibandingkan diet dislipidemia 2. Nah, syarat dietnya tuh bagaimana sih? Syarat diet dislipidemia 1 yaitu pertama, ada energi disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas fisik. Terus ada karbohidrat 50-60%, lemak 20-25%, lemak jenuh 10% dari total kebutuhan energi. Terus ada MUFA dan PUFA 10-15% dari total kebutuhan energi. Lalu ada konsumsi kolesterol kurang dari 300 mg per desiliter. Lalu konsumsi protein cukup 10-20%. Terus lalu ada serat tinggi 25-30 gram, terutama serat larut air. Dan yang terakhir ada vitamin dan mineral sesuai kebutuhan. Lalu ada diet dislipidemia 2, yaitu yang pertama energi disesuaikan dengan berat badan dan aktivitas fisik. Yang kedua, konsumsi karbohidrat 50-60%. Yang ketiga, ada lemak 15-20%. Yang keempat, lemak jenuh 7% dari total kebutuhan energi. Lalu ada yang kelima, MUFA dan PUFA 10-15% dari total kebutuhan energi. Lalu ada kolesterol kurang dari 200 mg. Lalu ada protein cukup 10-20%. Lalu ada serat tinggi 25-30 gram, terutama serat larut air. Dan yang terakhir, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan.